Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah metode pengembangan agama. Di sini saya akan menceritakan tentang Nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari 12 putra putri Nabi Yakub alaihissalam. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan Rahil, saudara sepupu Nabi Yakub. Ia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wajah yang sangat bagus ataupun rupawan. Serta Nabi Yusuf dikaruniai dengan akal yang pintar dan cerdik. Serta dalam kepemimpinannya ketika dewasa, ia dikenal sebagai hakim bagi para manusia atau para pengikutnya, para kaumnya. Nabi Yusuf lebih disayang oleh ayahnya ketimbang saudara-saudaranya, dikarenakan Nabi Yusuf itu sangat pintar dan cerdik. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan rahasia yang mereka adakan untuk merundingkan nasib mereka alami yang mengatur aksi harus mereka lakukan bagi menyadarkan ayahnya menurut perlakuan yang adil dan seksama. Jadi para saudara-saudaranya ini cemburu terhadap Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf itu selalu disayangi oleh ayahnya. Kemudian saudara-saudaranya itu iri. Jadi ia ingin menyadarkan ayahnya bahwasannya ayahnya itu harus memperlakukan mereka sama dengan Nabi Yusuf. Kemudian beranjak dewasa Nabi Yusuf bermimpi. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya. Mimpinya Nabi Yusuf berkata, "Ya ayah, aku melihat dalam mimpi seakan-akan bintang, matahari, dan bulan berada dalam turun dan sujud kepadaku." Terburu-buru setelah bangun dari tidurnya, ia datang menghampiri ayahnya dan lalu bercerita kepada ayahnya. Kemudian kata Nabi Yakub yang berseri-seri ketika mendengar cerita tersebut berkata, "Ya putraku, mimpimu adalah mimpi yang berisi dan bukan mimpi orang yang kosong. Mimpimu memberikan tanda membenarkan firasatku pada dirimu. Ilmu dan kenikmatan, hidup yang mewah. Mimpimu adalah suatu berita gembira dari Allah kepadamu." Kemudian Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya terhadap saudara-saudaranya. Ada salah satu saudaranya mendengar perkataan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Ternyata saudara-saudaranya ini sudah merencanakan sesuatu untuk Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf diajak untuk berburu oleh semua saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya izin terhadap ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf berburu. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur ataupun ke dalam sumur sehingga Nabi Yusuf tidak bisa untuk naik ke atas daratan. Setelah itu Benyamin, salah satu saudaranya, berkata, "Bagaimana nanti kalau misalkan ayah tahu perbuatan kita? Beliau akan murka terhadap kita." Kemudian Nabi Yusuf sebelum dimasukkan ke dalam sumur itu berkata kepada saudara-saudaranya, kepada salah satu saudaranya, yaitu, "Tolong jangan kamu katakan kepada ayah apa yang telah terjadi hari ini. Yang telah terjadi terhadapku, tolong rahasiakan, karena Allah yang Maha mengetahui." Kemudian ada rombongan pedagang melewati sumur tersebut
sehingga berhenti sejenak untuk beristirahat. Lalu salah satu di antara mereka menimba sumur dan ternyata di dalamnya terdapat seorang anak kecil yang berada di dalam sumur. Kemudian anak kecil tersebut ditarik oleh salah satu pedagang tersebut, kemudian naik ke atas daratan. Ternyata setelah itu Nabi Yusuf sadar dari pingsannya karena sudah 3 hari 3 malam berada di dalam sumur. Kemudian ditanya Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa kamu bisa ada di sini? Siapa yang melakukan? Nabi Yusuf tidak bercerita banyak kepada mereka. Kemudian Nabi Yusuf dibawa oleh pedagang tersebut ke negeri Mesir. Kemudian Nabi Yusuf dijual sebagai budak dan dibeli oleh salah satu bangsawan Mesir yang paling kaya raya. Dan dari pasangan dua ini, yaitu suami dan istrinya, mereka tidak mempunyai seorang anak. Kemudian memperbudak Nabi Yusuf sampai usia dewasa. Memperbudak Nabi Yusuf ketika sampai dewasa itu mereka sudah menganggap sebagai anaknya. Pasangan suami istri yaitu Fatifar dan Zulaikha kemudian mempercayai semuanya terhadap Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf adalah salah satu penasehatnya Fatifar. Kemudian beranjak dewasa ternyata Zulaikha mencintai Nabi Yusuf. Dia sangat mencintai Nabi Yusuf karena ketampanannya, kepintarannya, kecerdikannya dalam mengolah bahasa ataupun mengambil hati orang lain untuk ke jalan yang benar. Kemudian dalam suatu pertemuan, yaitu para istri bangsawan Mesir dikumpulkan oleh Zulaikha untuk menikmati hidangan-hidangan. Kemudian pelayan-pelayan Zulaikha menyediakan 1 buah dan 1 pisau masing-masing dari mereka. Kemudian Nabi Yusuf dikenalkan oleh Zulaikha. Kemudian masuklah Yusuf masuk ke dalam ruang pertemuan itu. Kemudian para istri bangsawan sedang menikmati buah tersebut dan memotong buah. Ternyata mereka tidak sadar apa yang dipotong itu ternyata bukan buah, tapi yaitu tangan mereka sendiri, melukai tangan mereka sendiri. Mereka terkesima melihat Nabi Yusuf yang ganteng, yang tinggi dan rupawan. Zulaikha mengatakan kepada mereka, mengapa saya tertarik dengan Yusuf? Mengapa saya mencintai Yusuf? Karena kalian melihat sendiri bagaimana Yusuf tampan dan rupawan. Tapi di situ Nabi Yusuf alaihissalam tidak sama sekali tertarik dengan Siti Zulaikha.